Shalom. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Baik kita mengawali hari di mana kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Nama Tuhan, mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya Bapa ya Tuhan, Engkau yang berada di kerajaan surga, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan dosa yang kami telah perbuat. Kiranya ya Tuhan Engkau layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat. Ya Bapa ya Tuhan, kami berterima kasih karena darah dari Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, telah memperbaiki hubungan kami, di mana kami Engkau layakkan untuk menjadi anak-Mu, di mana kami Engkau layakkan untuk masuk ke dalam hadirat. Dan tiba saatnya kami bersuka cita bersama di tempat ini, di mana kami akan mengucapkan ucapan syukur, di mana kami akan bersatu hati, di mana kami memuji muliakan Engkau. Dan ya Bapa, kami berterima kasih saat kami akan mendengarkan kebenaran firman. Jadi dalam firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu menjadi peringatan, menjadi kekuatan, menjadi peneguh dalam hati kami ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami bersorak, kami serahkan para pelayan dalam kuasa. Kiranya ya Bapa, pujian dan ucapan syukur yang kami berikan pada Engkau jadi hikmat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami panjatkan puji syukur dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan bersuka cita dalam Tuhan, karena kita selalu pada Tuhan. Karena kiri, kanan kita akan selalu mencari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kanan
itu ada Tuhan, di mana-mana itu ada Tuhan. Jadi jangan bingung kalau cari Tuhan, karena Tuhan selalu ada di sekitar kita. Bahkan roh Tuhan juga ada dalam hati kita. Haleluya, mari kita berikan pujian. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan persiapkan persembahan kita, di mana kita akan memberikan yang berharga, yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dalam kasih Kristus, saya minta Ibu Rini berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Amin. Aku ingin selalu. Di bawah
selalu memegang kita, Bapa yang akan selalu bersama dengan kita. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit diri. Mari kita akan menyanyikan pujian Bapa pegang tanganmu.
kita berdoa dan Ibu Iva akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami siang hari ini. Kau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami siang hari ini. Dan terima kasih Tuhan, Kau juga mengurapi Gembala pada siang hari ini Tuhan. Kiranya yang firman-Mu yang terucap dari bibirnya Tuhan, Kau memakai hidupnya semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Kau juga mengurapi kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup kami, menerima firman-Mu Tuhan, mendengar dan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan, apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan dalam setiap firman-Mu Engkau nyatakan dan menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Kudus. Kami terima Tuhan, firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali di dalam anugerah Tuhan. Marilah kita renungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Saya persilahkan salah seorang membacakan. Mari. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita belajar tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita bersama, yaitu sehati sepikir di dalam Kristus. Satu hati, satu pikiran di dalam Kristus. Mengapa demikian? Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, identitas kita itu berbeda dengan manusia pada umumnya, atau identitas kita itu tidak sama dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Kalau kita masuk di dalam doa Bapa Kami, setelah kita mengatakan dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Identitas kita itu setelah menjadi anak-anak Tuhan adalah warga kerajaan surga. Bukan hanya pribadi lepas pribadi, tetapi baik kita sebagai suatu pribadi juga sebagai satu kesatuan di dalam kasih. Karena itu Alkitab mengajarkan
sebagai warga kerajaan surga, kita perlu sehati dan sepikir. Satu hati dan satu pikiran. Sebenarnya banyak hal yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di tempat ini. Tetapi mari kita melihat sehati dan sepikir. Sehati di dalam Kristus. Tadi dikatakan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang menjadi bagian dari kerajaan Allah. Istilah lain dalam bahasa Yunani, gereja itu adalah eklesia. Apa itu eklesia? Eklesia adalah kumpulan, kesatuan dari orang-orang yang telah dilepaskan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi pribadi kita ini tidak bisa terpisah dari jemaat yang lain. Pribadi kita ini merupakan satu kesatuan di dalam kehidupan berjemaat. Kalau kita hanya mementingkan pribadi kita, itu sangat tidak tepat, sebab kita adalah bagian dari eklesia. Telah kita pelajari pada saat menjelang Pentakosta bahwa gereja mula-mula itu berdiri karena ada sehati. Sehati dan bertekun di dalam doa. Karena kesehatian itu, bukan karena pribadi sendiri-sendiri, tetapi satu hati. Mereka bertekun di dalam doa, maka gereja Tuhan berdiri. Kita lihat dalam Kisah Para 1 ayat 12-14, tidak perlu kita baca. Kemudian kita lihat kembali bahwa cara hidup jemaat mula-mula adalah hidup yang sehati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, di sana dinyatakan bahwa gereja mula-mula, jemaat gereja mula-mula adalah hidup sehati sepikir. Bukan hanya di dalam beribadah bersama, bukan hanya belajar kebenaran firman Tuhan, bahkan sampai dengan harta milik sekalipun, mereka tidak menganggap bahwa miliknya itu miliknya secara pribadi, miliknya itu milik Tuhan untuk kepentingan bersama. Itulah kehidupan gereja mula-mula. Jikalau kita rindu menjadi gereja yang tepat, gereja yang diinginkan oleh Tuhan, marilah kita belajar dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula mengalami begitu banyak tantangan. Tetapi kalau saudara membaca dari kitab Kisah Para Rasul, dari awal sampai akhir, kita melihat bahwa sidang jemaat atau gereja Tuhan yang mula-mula dimanapun mereka berada, mereka adalah orang-orang yang sehati, sepikir di dalam kehidupan bersama. Mereka khususnya begitu sehati di dalam doa. Saat rasul-rasul ditangkap, rasul-rasul diadili, rasul-rasul dianiaya, rasul-rasul dimasukkan dalam penjara, seluruh jemaat ikut
sehati, mereka mendoakan, mereka berdoa, berdoa. Itulah yang menolong sehingga mujizat Allah terjadi. Waktu Rasul Petrus di penjara, dimasukkan penjara zaman dahulu ada sak ya, ada penjara paling dalam ya, di ruangan paling dalam itu di depannya ada para tentara kan, katakan, atau kalau sekarang polisi ya, yang menjaga itu. Kemudian ada staf yang berikut, di depannya ada yang menjaga lagi, lalu di sana sampai beberapa staf, paling tidak 4 tempat, dan Rasul Petrus ada di yang paling dalam. Ruangan yang paling dalam begitu dijaga luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan? Jemaat Tuhan bersatu hati, berdoa dan berdoa. Bukan hanya pagi sampai siang, mereka berdoa terus hingga malam hari. Mereka masih bersatu hati dalam doa. Dan apa yang terjadi? Malam itu malaikat Tuhan datang kepada Rasul Petrus dan membangunkan dia, menyuruh dia keluar dari tempat itu. Rasul Petrus pikir mungkin seperti mimpi, tetapi ternyata setelah dia keluar dari ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4, sampai di jalan, sekarang baru dia tahu bahwa benar-benar malaikat Allah telah membawa dia. Kemudian dia pergi mencari teman-temannya untuk mencari jemaat. Jemaat yang ada pada waktu itu sedang apa, saudara? Sehati berdoa. Lalu Rasul Petrus ketok-ketok, minta dibukakan pintu. Terus kemudian salah satu hamba yang ada di tempat itu mau membuka pintu, tetapi yang lain katakan, jangan, nanti orang jahat ya, nanti orang jahat yang sedang ketok-ketok. Tapi Petrus terus ketok-ketok, dan mereka mendengar suara, bahwa itu suaranya Rasul Petrus. Akhirnya dibukakan pintu, dan Rasul Petrus bercerita bagaimana malaikat itu datang dan melakukan sebuah keajaiban dalam kehidupan Rasul Petrus. Semuanya terjadi karena sidang jemaat sehati di dalam doa. Sehati di dalam doa bersama-sama. Mujizat demi mujizat terjadi. Kenapa? Karena jemaat gereja mula-mula adalah orang yang hidup sehati. Sehati dan sepikir. Kalau gereja Tuhan, saudara inginkan berkembang, berdiri, ada mujizat Tuhan, ada terjadi hal-hal yang ajaib di tengah kita. Apa yang harus kita lakukan? Sehati di dalam doa, di dalam pergumulan kita, maka keajaiban Tuhan akan terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin kita bisa menjadi jemaat yang begitu sehati satu dengan yang lain, ya. Merasa
bahwa saya anak Tuhan, saya harus memberitakan Injil, saya harus bersama-sama, saya harus berdoa dengan saudara-saudara yang lain supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Itu bagus, tetapi kadang-kadang karena hal yang lain ini sehati itu lalu dari kehidupan jemaat. Apa itu? Adalah pola pikir. Hati kita mungkin ingin seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi kadang-kadang pola pikir kita satu dengan yang lain memang tidak akan persis sama. Ada yang bertolak belakang dengan cara berpikir kita. Ada yang sangat cocok, ada yang di tengah-tengah, dan lain sebagainya. Pola pikir itu sangat mempengaruhi kesatuan kita. Mari kita lihat ada dua bentuk pola pikir. Kita lihat, jikalau pola pikir duniawi itu bertolak belakang dengan pola pikir Kristus atau pola pikir di dalam Tuhan Yesus. Pertama, sudah dari sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu selalu mementingkan diri sendiri. Waktu Tuhan bertanya kepada Adam, "Adam, kenapa kamu makan buah itu?" Apa kata Adam? "Wanita yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberi aku buah ini." Siapa yang disalahkan? Hawa, bukan hanya Hawa. Dia bilang, wanita yang Tuhan tempatkan di sisiku. Jadi Tuhan juga salah. Karena dosa, maka pola pikir manusia itu hanya lebih mencari kepentingan diri sendiri. Nah, lalu Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi di sini berkata, ayat yang kedua, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Tidak hanya sehati, tetapi juga sepikir. Pola pikir kita itu harus diubah dari pola pikir yang menuju kepentingan diri sendiri kepada kepentingan bersama. Tetapi kalau pola pikir duniawi itu mencari kepentingan diri sendiri, pola pikir di dalam Kristus ialah hidup dalam kasih. Pola pikir kita tidak lagi mengutamakan kepentingan kita, kebutuhan kita. Kita pikirkan kepentingan, kita pikirkan kebutuhan. Bagaimana ya, mungkin saudaraku dalam Tuhan yang ini akan menolong saya, mungkin saudara ini akan menolong saya, mungkin si itu akan menolong saya, dan lain sebagainya. Berharapnya bukan lagi berharap kepada Tuhan, tetapi berharap kepada saudara seiman yang lain. Pola pikir yang seperti itu sebenarnya adalah pola pikir yang duniawi. Karena yang terutama ada di dalam pikirannya adalah mencari kebutuhan, kepentingan diri sendiri. Tetapi pola pikir di dalam Kristus adalah hidup dalam kasih. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, Rasul Paulus
membiayai diri sendiri. Ia bersama dengan orang-orang yang mengikuti dia, mereka bekerja keras. Jadi pagi hari mereka bangun mencari Tuhan, kemudian bekerja sampai siang, mungkin sampai hampir sore hari. Kemudian sore hari pergi memberitakan Injil sampai malam hari. Bapak Ibu, saudara sekalian, membuat kemah atau membuat tenda adalah pekerjaan utama dari Rasul Paulus yang menunjang seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan kadang-kadang keuangan itu dipakai untuk menolong orang lain atau menolong jemaat yang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Lalu sementara dia mengembangkan usahanya, pekerjaannya, datanglah ke tempat itu satu keluarga, Aquila dan Priscilla. Lalu pada saat Aquila dan Priscilla datang di daerah itu, ternyata pekerjaan mereka adalah sama seperti Rasul Paulus. Nah, kalau pakai pola pikir duniawi, Rasul Paulus akan berkata, waduh, saingan datang ini ya. Saingan datang. Biasanya semuanya nanti akan mencari saya untuk membeli kemah. Tetapi sekarang datang saingan ini. Tapi pola pikir Rasul Paulus tidak seperti orang dunia. Kita melihat di mana-mana, kalau di sana ada orang dagang ini, sebelahnya ada pedagang yang sama dan lain sebagainya. Satu dengan yang lain saling bersaing. Bahkan banyak yang pergi ke Gunung Kawi sana untuk cari pelarisan ya, supaya ada juga bukan hanya cari pelarisan, dia akan membuat sesuatu sehingga usaha temannya menjadi jatuh, supaya dia dapat mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Dia tahu, wah, Aquila dan Priscilla juga orang Yahudi. Nah, ini orang yang sama seperti saya pekerjaannya, saya mau membawa dia kepada Tuhan. Dia mulai dekati, mungkin diundang untuk datang bersama, lalu dia banyak cerita. Akhirnya dia membawa Aquila dan Priscilla mengenal Tuhan Yesus dan mereka bekerja sama. Lihat saudara, di dalam Tuhan, kalau pola pikirnya, pola pikir kasih seperti Tuhan Yesus, maka tidak ada orang lain yang kita anggap saingan. Tidak ada siapapun yang kita anggap saingan, karena kasih Allah ada di dalam hati dan jiwa kita. Tapi sayangnya kadang-kadang anak-anak Tuhan, sesama anak-anak Tuhan ya, datang seperti Priscilla dan Aquila tadi, dianggap waduh sainganku ini, waduh saya harus menjatuhkan dia. Alkitab mengajarkan pola pikir di dalam Kristus adalah pola pikir dalam kasih. Jangan ada siapapun dalam hidup ini saudara anggap saingan. Entahkah itu sesama jemaat,
entahkah itu di luar sana. Kita hidup di dalam kasih. Kita ditunjang oleh kuasa Allah. Sehingga apapun yang terjadi, mungkin ada pesaing di dalam usaha, tetapi hati kita tetap memiliki pola pikir kasih, ya. Bukan pola pikir bersaing. Kemudian yang kedua dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Ada orang yang memang aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia punya talenta, dia punya segala yang baik dalam hidupnya. Dia pakai itu untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi satu hal yang bisa menjatuhkan seseorang ialah kesombongan. Pujian yang sia-sia yang dicari oleh seseorang. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 5. Kalau saudara membaca, waduh, sungguh sangat mengagetkan. Pada saat Allah bekerja dengan luar biasa di sana, dalam 1-2 jam, suami istri meninggal di depan kaki Rasul Petrus. Kenapa, saudara? Sebelum itu, Yusuf, seorang yang penuh dengan kasih, seorang yang rela berkorban untuk jemaat, menjual tanahnya, menjual hartanya, menjual tempat usahanya untuk menolong jemaat yang membutuhkan. Lalu Ananias dan Safira memperhatikan hal itu. Kemudian orang-orang memberi gelar, Yusuf diberi gelar Barnabas. Apa itu Barnabas? Anak penghiburan, ya. Seorang yang telah menjadi penghiburan bagi begitu jemaat yang membutuhkan. Lalu waktu pulang, Ananias dan Safira berbicara, bukan hanya Yusuf yang bisa menjadi Barnabas, ya. Kita juga bisa. Kita juga bisa dihargai oleh jemaat ini. Kita juga bisa melakukan yang sama. Safira, istrinya, setuju dengan kata-kata suaminya. Kalau begitu, mari kita jual ladang kita. Tapi kita kan perlu uang. Kita berikan separuhnya saja. Tetapi supaya kita tidak kehilangan pujian jadi dari jemaat, maka kita katakan itu harga dari seluruh tanah ini. Sebenarnya memberikan sebagian dari uang itu atau separuh dari uang itu salah atau tidak, Bapak Ibu? Salah atau tidak? Tidak, itu kan miliknya. Kalau dia mau berikan separuh dari harta miliknya untuk membantu orang miskin, itu tidak salah, itu tidak berdosa. Tetapi mengapa sampai dihukum mati? Karena satu hal,
keinginan puji-pujian, keinginan untuk begitu dihargai, keinginan iri hati terhadap Yusuf. Kalau Yusuf bisa dihargai seperti itu, saya mau juga dihargai. Saya mau juga jadi orang yang hebat di tengah jemaat ini. Saya mau juga jadi orang yang istimewa di tengah jemaat ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, hanya karena hal itu maka mereka dihukum mati. Bukan dihukum mati, dimasukkan penjara, ditembak, tetapi saat Ananias datang kepada Rasul Petrus membawa uang itu dan mengatakan uang ini adalah semua dari harga tanah itu. Lalu Rasul Petrus berkata, bukankah sebelum engkau berikan ada di dalam kuasamu, engkau mau memberikan separuh itu tidak jadi masalah, tetapi mengapa engkau mendustai Roh Allah dan mengatakan bahwa itu seluruh dari harga tanah itu? Intinya apa, saudara? Tuhan sangat tidak senang jikalau kita punya pola pikir yang merasa, wah, dia dianggap hebat, saya harus juga. Dia dianggap istimewa, saya harus juga. Saya harus jadi orang yang mendapat pujian, kehormatan di tengah seluruh jemaat. Bapak Ibu, saudara sekalian, itulah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga pada saat itu juga tiba-tiba dia jatuh dan mati. Bukan dihukum oleh yang lain, dihukum oleh Tuhan. Itulah yang Allah inginkan. Waktu Safira datang setelah suaminya dikuburkan sana, Safira datang, ditanyai, dia juga berbohong untuk mendapatkan pujian, maka mati juga dan dikuburkan. Sidang jemaat sedih, tetapi mereka juga tahu pola pikir mereka telah diubahkan. Mereka menyadari bahwa kita itu harus menjadi orang-orang yang tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Dan hal itulah yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau pikiran duniawi mencari pujian yang sia-sia seperti Ananias dan Safira, tetapi pikiran di dalam Kristus ialah rendah hati, menganggap yang lain lebih utama. Ya. Rendah hati, menganggap yang lain lebih utama. Allah menginginkan kita memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain. Jangan menginginkan pujian bagi diri sendiri. Jangan hidup dalam kebanggaan terhadap diri sendiri. Tetapi rendahkanlah hatimu satu dengan yang lain dan menganggap yang lain lebih utama. Yang lain lebih utama itu karena dia pendidikannya tinggi, karena dia kaya. Tidak, saudara. Yang lain itu siapa? Semua jemaat yang lain selain diri saudara.
entahkah itu orang nggak berpendidikan, entahkah itu orang miskin, entahkah itu yang dunia anggap bodoh, entahkah itu yang anggap dunia anggap jelek. Orang lain itu kita hargai lebih dari diri kita sendiri. Pelayanan pekerjaan Tuhan, jikalau tidak menghargai manusia sebagai manusia dalam keadaan apapun dia, maka pelayanan pekerjaan Tuhan tidak akan menjadi sesuatu yang merubah dunia ini. Jikalau anak-anak Tuhan di dalam gereja Tuhan menemukan orang-orang di dalam jemaat yang orangnya kasar, orangnya kata-katanya tidak baik, orangnya jelek, orangnya begini, lalu jemaat mengatakan, wah, susah sekali orang seperti itu. Lalu seperti menyisihkan orang itu adalah satu kesalahan yang luar biasa. Karena Allah menghargai setiap orang, setiap saudara yang ada di sini, bukan karena keberadaan saudara, bukan karena kebaikan saudara, bukan karena kasih saudara. Allah menghargai saudara dan saya hanya karena Dia begitu mengasihi kita dan Dia ingin menyelamatkan jiwa. Hanya karena kasih-Nya. Demikian juga mari dalam kehidupan suatu jemaat, biarlah hidup kita dipenuhi dengan kasih. Kita tidak merendahkan satu dengan yang lain. Kita tidak menghargai orang lain karena keberadaannya. Kan Tuhan mengasihi dia. Sejelek apapun manusia, Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengajarkan kepada saya, kalau ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan saya, mungkin menjelekkan saya, Tuhan mengajar bahwa orang itu adalah anak. Aku mengasihinya. Orang itu adalah hamba-Ku. Aku mengasihinya. Kalau begitu, entah apapun orang mau berbuat terhadap kita, kita punya pola pikir, aku mengasihi siapapun juga. Tidak pandang bulu. Siapapun juga, baik yang senang dengan aku, baik yang membenci aku, baik yang merendahkan aku mengasihi dia karena Tuhan Yesus mengasihi aku dan mengasihi dia. Itulah pola pikir kita sebagai anak-anak Allah, sebagai satu eklesia, satu jemaat Tuhan. Coba saudara, kalau setiap pribadi kita punya pola pikir penuh dengan kasih Allah, tidak akan ada perpecahan. Tidak akan ada yang satu menyalahkan yang lain, yang satu menjelekkan yang lain. Itu adalah pola pikir duniawi. Nah, Alkitab mengajarkan bertolak belakang dari mencari kepentingan diri sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Berilah kasih itu kepada orang lain. Jangan hanya mengasihi diri sendiri, berikan kasih kepada siapapun. Berikan kasih kepada orang
yang membencimu. Berikan kasih kepada orang yang merendahkanmu. Berikan kasih kepada orang yang jahat terhadap dirimu. Kalau kita memberikan kasih, punya pengampunan, maka hati kita sendiri akan penuh dengan sukacita, lebih berbahagia. Ada yang mengatakan kepada saya, wah, orang ini masih tidak bisa mengampuni. Kalau ketemu dengan dia, pasti menjadi marah dan kemudian menjadi sakit. Karena apa? Karena tidak ada pengampunan. Mungkin orang lain itu jahat kepada dirinya, tetapi kalau dia tidak ada kasih dan pengampunan, yang menderita siapa, saudara? Orang ini sendiri. Orang ini sendiri merasa dijahati, merasa orang ini tidak baik, merasa orang ini menyakitkan, maka akhirnya diri sendiri menjadi sakit. Orangnya tidak apa-apa, orangnya enak-enak, tetapi saudara menjadi sakit. Itulah hidup kita. Hidup kita sebagai anak Allah, biarlah kita memiliki pola pikir dan perasaan seperti Kristus. Apa itu? Mari kita perhatikan. Kita lihat, Kristus adalah Allah yang karena begitu mengasihi manusia, maka ya, kalau saudara baca tadi di dalam Filipi 2 tadi ayat 5, 6, 7, 8, di sana dikatakan bahwa coba saya bacakan sedikit. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dia Allah, tetapi kesetaraannya dengan Bapa itu tidak dipertahankannya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Keberadaannya sebagai Allah itu dikosongkan dari hidupnya, dan ia turun ke bumi menjelma menjadi manusia, bukan menjadi manusia yang hebat seperti malaikat, tidak, saudara, menjadi manusia anak tukang kayu, lahir di desa, lahir di kampung, saudara. Tuhan Yesus itu turun ke dunia menjadi manusia, itu dia lahir sebagai anak kampung, walaupun bukan kampungan. Dia anak kampung, pekerjaannya tukang kayu, ikuti ayatnya. Dia bukan orang yang istimewa. Segala kemuliaan sebagai Allah dikosongkan dari hidupnya. Kemudian dikatakan di sini ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia menjelma menjadi manusia,
mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahannya. Kemudian dia merendahkan diri dan taat kepada kehendak Bapa. Dia telah menjadi manusia yang rendah, tapi Bapa punya rencana. Ia akan dihina-hinakan, ia akan direndahkan, ia akan dianiaya, tetapi ia merendahkan diri dan taat kepada kehendak Bapaknya. Kemudian mati dalam kehinaan, mati terkutuk. Saudara, tempat Tuhan Yesus disalib seperti yang pernah saya katakan itu ada di jalan raya. Tempat itu sengaja ditaruh di situ. Orang-orang yang disalibkan oleh tentara Romawi ditaruh di situ supaya setiap orang yang melewati tempat itu, kalau ada penyaliban, mereka pasti berhenti di situ dan mereka mengolok-olok, mereka merendahkan, mereka memuja orang-orang yang disalibkan di sana. Lalu pada saat Tuhan Yesus di atas salib, tergantung di salib sana dengan keadaan tubuhnya yang begitu sakit. Orang Farisi, ahli Taurat, rakyat yang lain yang tidak senang dengan Tuhan, mereka datang, "Hai kau yang katamu akan merobohkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari. Sekarang turunlah dari salib itu." Yang lain mengatakan, "Kamu yang menyelamatkan orang lain, sekarang selamatkan dirimu sendiri, hai Yesus." Begitu banyak kata-kata hinaan, celaan, merendahkan yang luar biasa. Apakah Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapaknya? Walaupun dia Allah yang maha tinggi dijadikan paling hina. Orang yang mati disalib adalah orang yang mati terkutuk di hadapan orang Yahudi. Dan semuanya akan mencibirkan mulutnya, semua akan mengolok-olok, semua akan meludahi, semua akan merendahkan orang yang mati disalib. Demikian juga dengan Tuhan. Itulah pola pikir daripada Tuhan. Ia tidak memperhatikan harga dirinya. Ia mengosongkan diri dari keadaannya sebagai Allah, menjelma menjadi manusia, dan ia merendahkan diri luar biasa. Dia taat kepada kehendak Bapaknya. Dia mati dalam kehinaan, mati terkutuk. Itulah pola pikir kasih dari Allah kita. Mengapa dia mau seperti itu? Dia pernah mengatakan, "Jikalau aku ditinggikan, maka aku akan menarik banyak orang datang kepadaku." Ditinggikan bagaimana? Ditinggikan di atas salib sana. Ia rela ditinggikan di atas salib sana, dijadikan begitu hina, dinaikkan di atas salib, diolok-olok dan dihinakan, karena dia mau menyelamatkan kita. Itulah kasihnya. Dia rela menjadi apapun karena dia mengasihi kita. Nah, karena itu marilah kita memiliki pola pikir seperti Tuhan Yesus. Tidak mencari kebanggaan bagi diri kita sendiri. Tetapi kalau perlu kita mengosongkan diri.
mengosongkan diri, tidak menganggap oh saya ini orang yang cukup baik begini, di tengah masyarakat saya orang yang baik. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu, pola pikir kita ialah pola pikir mencari kepentingan diri sendiri, mencari pujian bagi diri sendiri. Tetapi biarlah kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Anggaplah orang yang dianggap paling jelek di jemaat misalkan, saudara lebih jelek dari dia. Dia lebih berharga. Mudah? Tidak mudah, saudara. Tetapi kalau kita punya pola pikir seperti Tuhan Yesus, kita mau taat kepada kehendak Bapa. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita melakukan hidup kita setia kepada firman Tuhan. Dalam kehidupan bersama, orang yang dipimpin taat kepada pemimpinnya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bahkan jikalau perlu saudara mengorbankan hidup ini bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kita tidak akan diselamatkan, saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mati dalam kehinaan. Kalau Tuhan Yesus tidak mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan menghilangkan atau mengosongkan kealahannya dan menjadi orang yang paling terkutuk di dunia ini. Kita tidak akan selamat kalau Tuhan tidak berbuat itu. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak menjadi orang yang tidak mau merendahkan diri, menjadi orang yang mencari kepentingan diri sendiri saja, dan lain sebagainya, kita tidak akan menyelamatkan jiwa. Tapi kadang-kadang untuk menyelamatkan jiwa kita harus direndahkan, kita harus berkorban, kita harus dipermalukan, mungkin kita harus dalam keadaan yang rendah seperti Tuhan Yesus. Maka dalam keadaan yang seperti itu kita mengangkat orang kepada Tuhan. Marilah kita hidup sehati, seluruh jemaat. Kita hidup di dalam pola pikir. Pola pikir siapa, saudara? Pola pikir Kristus yang begitu penuh kasih, yang begitu merendahkan dirinya, yang begitu menjadi orang yang tidak berarti bagi keselamatan jiwa-jiwa. Itu bukan berarti merendahkan diri kepada orang lain, dikatakan ya, kalau engkau mengatakan demikian kepadaku, ya wis, aku terima saja. Kalau engkau mengajak saya untuk tidak rajin ke gereja, ya wis, itu bukan rendah hati, saudara. Kalau engkau mengajak saya membenci orang lain karena saya rendah hati, tak nuruti awakmu, bukan itu, saudara. Jelas bukan itu. Tetapi pengorbanan kita adalah pengorbanan dengan pola pikir dalam kasih. Dan tidak ada pola pikir yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung dari pola pikir dalam kasih. Walaupun harus menghancurkan, katakan, merendahkan diri kita. Walaupun harus mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, kita mau pakai pola pikir Tuhan Yesus. Marilah dari saat ini tidak ada orang yang
di tengah-tengah kita orang yang mencari kepentingan diri sendiri, ya, mencari pujian. Mari kita bawa semua kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau Engkau memakai saya. Saya mau Engkau memakai saya. Apapun yang Kau kehendaki, aku akan taat kepadamu. Aku akan melakukan firman-Mu, Tuhan. Aku akan melakukan kehendak-Mu, walaupun itu sangat berat, tetapi nanti akan menghasilkan kemuliaan yang luar biasa. Kita tidak bisa berbuat, punya pola pikir yang seperti itu, saudara, kalau tidak Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan hidup kita di dalam pimpinan Roh Allah. Kita dekatkan hidup kita kepada Allah. Biarlah Roh-Nya mengaliri hati kita, sehingga kasih-Nya mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan itu pun, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
dalam hidup. Aku tidak dapat hidup sendiri. Aku perlu Engkau dalam hidup. Mari Allah Roh Kudus mengalir di dalam hati dan jiwaku, memenuhi kehidupanku. Tiap-tiap hari Kau memenuhi hatiku, memenuhi dengan sukacita, memenuhi dengan damai sejahtera daripada Allah. Roh Kudus, tolonglah agar kami semua punya pola pikir seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi dan mengasihi. Berikan kasih-Mu di dalam hati kami, ya Tuhan. Berikan kasih-Mu memenuhi hati kami untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk membawa hati ini menjadi alat-Mu yang berguna bagi kemuliaan nama. Kita nyanyikan chordnya sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kemudian nanti Ibu Nyoto akan berdoa buat kita. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Kami senantiasa perlu Engkau, kami senantiasa perlu Roh Kudus-Mu Bapa, untuk senantiasa memimpin langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami terarah hanya kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya berilah hati kami hati yang saling mengasihi, saling menopang, saling mengampuni. Beri kami hati yang penuh dengan kerendahan hati kami kepadamu Bapa, mengutamakan yang lain daripada kepentingan diri sendiri. Secara manusia Tuhan, kami dominan mencari kepentingan diri sendiri, untuk memperoleh puji-pujian. Tetapi biarlah Tuhan mulai saat ini, kiranya Tuhan pimpin kami untuk senantiasa mengutamakan saudara-saudara kami, Tuhan, lebih dari apapun di dalam hidup kami. Terlebih mengutamakan Engkau ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya sebentar kami akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terlebih ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami Tuhan. Terlebih Bapa, buka hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan kami Yesus. Secara manusia Tuhan, kami lebih suka dosa. Tetapi Bapa, saat ini biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami, menyucikan hati kami Tuhan, sehingga kami layak menerima perjamuan ini Tuhan dengan hati yang terbuka, tertuju kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, suci kuduskan hati kami, jiwa roh kami, dan sucikan juga Tuhan alat-alat yang akan menjadi alat bagi perjamuan suci ini Tuhan, dan hamba-Mu yang melayani kiranya Tuhan juga ampuni, Tuhan sucikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, dan mari kita mengingat pengorbanan Kristus di atas salib yang menjadi yang paling hina agar kita diselamatkan. Biarlah kita
datang kepadanya dengan hati penuh ucapan syukur untuk pengorbanan Kristus di atas salib. Dan karena pengorbanannya, maka darahnya itu telah menyucikan kita, menyelamatkan kita. Kita nyanyikan itu pun. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Dan saudara yang bertugas, saya persilakan maju ke depan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Mari kita makan bersama. Demikian, angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Amin. Kita minum bersama. Marilah kita nyanyikan kembali, darahnya amat kuasa. Darahnya
membersihkan kita, sehingga kita dilayakkan di hadirat Bapa, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita jadi anak-anak Bapa surga. Biarlah kita mengucap syukur untuk darah Yesus saat di dalam dunia ini kuasa kegelapan coba menghancurkan kita, coba melakukan segala sesuatu yang membuat kita menderita di dalam hidup ini. Tetapi ketahuilah bahwa darah Yesus membungkus saudara dan saya. Darah Yesus menaungi dari kuasa kegelapan. Darah Yesus yang berkuasa itu menyebabkan si setan tidak bisa berbuat apapun kepada kita. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur pengorbanan Kristus di atas salib yang membuat kita menang atas kuasa kegelapan, yang membuat kita kuat, yang membuat kita hidup dalam perlindungan dan naungannya. Kita nyanyikan kembali darahnya amat kuasa. Kemudian nanti Ibu Setiati akan berdoa mengucap syukur untuk pengorbanan darah Kristus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya amat kuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau telah manggil kami masing-masing dalam rencana-Mu yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami mau datang kepadamu, ketika kami mau berharap kepadamu, Engkau memberkati kami Bapa. Berkat kasih setiamu yang luar biasa bagi kami, keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan bagi kami. Bahkan saat darahnya tercurah Bapak, darah itu berkuasa untuk menyembuhkan kami. Darah itu berkuasa untuk mengangkat segala sakit penyakit kami. Darah itu berkuasa, lebih berkuasa untuk menghapuskan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu yang luar biasa melalui perjamuan kudus pada siang hari ini. Kiranya Tuhan hari-hari kami selanjutnya boleh senantiasa mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu yang besar bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau menolong kami untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sediakan bagi kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang memimpin kita, yang menghibur kita, yang memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi alatnya
bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia. Biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara.